Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, sebelum kita membaca berita hari ini, berikut ini adalah kandidat kuat calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2024, yaitu Rahmat Mirzani Jausal. Berikut liputannya. Tokoh senior Lampung Nuril Hakim Yohansyah yang juga mertua dari calon gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama keluarga mengajak warga sekitar untuk mendoakan dan dukungan agar Rahmat Mirzani Jausal dapat terpilih sebagai gubernur Lampung mendatang. Kegiatan ini diselenggarakan di kediaman Nuril Hakim, Jalan Tamin Sukajawa, Kota Bandar Lampung, dan dihadiri oleh ratusan masyarakat yang sangat antusias. Hadir juga dalam kegiatan ini istri dari Rahmat Mirzani Jausal, Purnama Wulansari, yang merupakan putri ketiga Nuril Hakim Yohansyah, mengajak warga yang hadir untuk mendoakan serta mendukung suaminya agar bisa menjadi gubernur Lampung periode 2024 sampai dengan 2029. Nah, apa salahnya nih ibu-ibu kalau nanti Pak Mirja yang terpilih menjadi gubernur Lampung itu tidak lepas itu dari dukungan dan doa ibu-ibu semua. Jadi di sini batin bersyukur banget, ibu-ibu berkenan hadir mendoakan. Saya memohon izin. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper.co.id dengan headline Kejati Lampung tangkap DPO kasus cabul. Dari Lampung melaporkan, Kejaksaan Tinggi Lampung bersama tim tangkap bulan Kejaksaan Agung RI terus mengejar keberadaan para DPO. Salah satu DPO Kejati Lampung berdasarkan pengembangan berhasil ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan 58 Atas Jati Bening, Bekasi, Sabtu 20 Juli 2024. Tim tangkap buron Kejaksaan Agung RI bersama tim tabur Kejati Lampung beserta jajaran intelijen Kejari Jakarta Selatan dan Kejari Lampung Selatan langsung mengamankan dan membawa DPO ke Kejati Lampung. Daftar pencalonan orang atas nama terdakwa BAP merupakan DPO berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 67-P-B-2022 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAP dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa saat diamankan bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk segera dieksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda. Bagi masyarakat yang mengetahui informasi terkait keberadaan para DPO agar dapat menghubungi Kejaksaan Tinggi Lampung. Kepada para DPO kami nyatakan tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi dan dihimbau untuk menyerahkan diri. Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang dilansir dari dalamsel.co.id dengan headline Buron setahun, bekas kades cabul akhirnya ditangkap tim AMC Kejaksaan. Dari Kalianda melaporkan, tuntas sudah pelarian Bagus Adi Pamungkas. Setelah kabur selama setahun lebih, akhirnya dia berhasil ditangkap tim Adiaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Provinsi Jawa Barat, Jumat 19 Juli 2024. Bekas Kepala Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung itu ditangkap ketika berada di warung sayuran sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tim AMC langsung membawa Bagus ke rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Barulah setelah itu tim gabungan dari Kejari Lamsel dan Kejati Lampung menjemput Bagus. Tim yang terdiri dari Boha Perlambohan Lubis SHMH, Kasih E Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung, Valdi Adafi Reza SHMH, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, bersama staf intelijen Kejati Lampung kemudian menjemput Bagus sekitar pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat.
Sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu, tim langsung menuju ke Lampung Selatan, ujar Kajari Lamsel, Afni Carolina SHMH saat di konferensi pers di kantornya. Afni mengatakan perkara atas nama Bagus Adi Pamungkas bin Nazarudin Saleh divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Kalianda pada tahun 2022. Atas putusan bebas tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi yang dilakukan, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah mengeluarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1173/Pit/2022 tanggal 6 Januari 2023 yang menyatakan terdakwa Bagus Adi Pamungkas bin Nazarudin Saleh bersalah melakukan perbuatan cabul dengan seorang bawahannya. Akibat perbuatan tercela itu, Bagus dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Afni menerangkan, saat Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan akan melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut, terdakwa Bagus melarikan diri. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan langsung memasukkan Bagus ke daftar pencarian orang. Dan kami melaporkannya secara berjenjang ke AMC Kejaksaan Agung. Alhamdulillah hari ini saudara Bagus sudah dijemput dan sudah diserahkan ke lapas kelas 2 Kalianda, kata Afni. Baik pemirsa, kita balik ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lamsel.id dengan headline pelaku pembobol rumah di Kecamatan Natar ditangkap. Dari Natar melaporkan, Unit Reserse Kriminal Polsek Natar, Polres Lampung Selatan meringkus FNF 21 tahun, pelaku pembobol rumah di Kecamatan Natar yang terjadi pada Selasa 4 Juni 2024 sekitar jam 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kanit 1 Reskrim Polsek Natar, Ibda Rizky Aulia STRK mewakili Kapolsek Natar Kompol Hendra Saputra mengatakan, aksi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pelaku terjadi hari Selasa 4 Juni 2024 sekitar jam 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. TKP di Dusun Sukamaju, Desa Natar, Kecamatan Natar, ujar Kanit Reskrim. Menurut Ibda Rizky, ketika itu, seseorang tak dikenal berhasil masuk ke dalam rumah korban inisial DN 39 tahun melalui pintu belakang rumah yang tidak dikunci. Diduga pelaku masuk ke area rumah memanjat pagar samping, lalu masuk ke garasi depan rumah dan masuk ke belakang rumah korban, ungkap Ibda Rizky. Selanjutnya, pelaku berhasil menggasak 3 unit handphone yakni merek Vivo warna putih 1 unit, merek Samsung tipe A22 warna hitam, dan merek Samsung tipe A04s warna hitam. Selain itu, pelaku juga mengambil 2 buah celengan di dalam dapur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian senilai 8 juta dan membuat laporan ke Mapolsek Natar. Kamis 18 Juli sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, polisi berhasil mengendus terduga pelaku dan melakukan penangkapan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 unit handphone, yaitu 1 handphone merek Samsung tipe A22 warna hitam dan 1 handphone merek Samsung tipe A04s warna hitam milik korban. Tersangka merupakan tetangga korban yang kebetulan berprofesi sebagai wartawan dan niatnya hanya ingin memiliki handphone tersebut, kata Kanit Reskrim. Tersangka FNF mengaku pengangguran, tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Natar, Kecamatan Natar. Tersangka dijerat menggunakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun, pungkas Kapolsek. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.